Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Psikologis Pasangan. Jadi mereka memang jujur dengan waktu itu dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan tertekan. Ini sangat membuat kita menjadi bahagia. Dan dari kondisi psikologis juga tidak ada tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai cara membuat istri jujur menurut psikolog. Menggunakan suatu alternatif. Tapi memang yang kita pancing di situ untuk memberikan rangsangan kejujuran adalah psikisnya ya, kondisi psikisnya yang kita kita olah supaya seseorang pada akhirnya tanpa sadar berkata jujur dengan pasangan. Ini yang akan kita lakukan, dan saya yakin semuanya termasuk Anda ya bisa melakukan ini terhadap pasangan Anda. Jadi Anda tidak perlu melakukan sebuah penekanan yang justru membuat kondisi psikologis pasangan Anda menjadi ketakutan. Ini akan kita lakukan, dan Anda bisa belajar dari sini ya, dari sisi psikologisnya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua bisa berbagi dengan sahabat yang di luar sana, dan jangan lupa share. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di sini ada 6 cara untuk membuat pasangan Anda jujur dari sisi psikologis pasangan. Jadi mereka memang jujur dengan waktu itu dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan tertekan. Ini sangat membuat kita menjadi bahagia. Dan dari kondisi psikologis juga tidak ada tekanan ya, secara mental tidak ada. Ya. Jadi ini berjalan sesuai dengan alurnya. Ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, jangan buru-buru memberikan tuduhan kepada pasangan Anda. Jadi ciptakan ketenangan pada diri Anda bahwa selama ini memang seakan-akan Anda tidak pernah mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pasangan Anda. Ini jaga baik-baik, awalnya seperti itu. Toh nanti pada akhirnya akan ngaku juga. Ya, pelajari dulu trik-trik yang akan saya berikan buat sahabat semua. Lalu kemudian beri perhatian lebih. Ketika seseorang sedang melakukan hal-hal yang kurang searah ya dengan hati pasangan, ketika tiba-tiba pasangan memberikan perhatian yang lebih, maka dia akan timbul bingung. Bisa-bisa jadi dia menghentikan aktivitas-aktivitas yang membuat pasangan ini menjadi, kalau tahu ini menjadi marah ya. Ini bisa juga dari perhatian yang kita berikan, pasangan ini akan luluh hatinya dan tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, karena pasangan menganggap bahwa selama ini saya salah mengerti tentang pasangan saya. Ternyata pasangan saya sangat perhatian. Ini sudah mulai melakukan sedikit demi sedikit penekanan, kelenturan ya, bukan penekanan, terhadap pengaruh psikologis pasangan atau seseorang yang kita ajak bicara. Ini. Lalu yang ketiga, yakinkan bahwa tidak ada masalah di antara Anda dengan pasangan Anda. Dan juga Anda juga harus sering-sering katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ini biasanya adalah hal yang dapat menggugah batin seseorang atau sisi psikologis seseorang ya, dari sisi kejiwaan. Ini akhirnya luluh ya, ketika kita sering mengatakan tidak ada manusia yang sempurna termasuk aku dan kamu. Tapi yakinlah bahwa di antara kita selama ini tidak pernah ada masalah. Katakan itu lebih sering ya. Nanti dia perlahan akan terkikis. Ketika dia mau bohong, pada akhirnya dia nggak tega. Dasarnya itu sebetulnya ya. Lalu keempat ya, hal yang memang sering dilupakan itu, coba ulang kembali kebaikan-kebaikan pasangan Anda ya. Beri pujian secara nyata. Misalnya kebaikan-kebaikan, karena saya yakin setiap orang seburuk apapun pasti ada nilai kebaikan ya
Jadi ketika kita menilai seseorang memang dengan dasar inilah seseorang pada akhirnya bisa berbuat bijak. Karena ketika kita hanya melihat dari sisi keburukan, maka pada orang itu sama sekali tidak ada kebaikan. Begitu pula kalau kita mau melihat dari sisi kebaikan, maka memang seakan-akan orang itu seperti pada akhirnya orang itu juga penuh dengan kebaikan. Maksudnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang kelima, tawarkan hal yang sering ia impikan. Ya, mungkin selama ini kan antara Anda dengan pasangan Anda sering ngobrol bahwa pasangan Anda menginginkan sesuatu yang memang selama ini belum Anda kabulkan, padahal mungkin Anda bisa mengabulkannya. Atau memang misalnya itu dalam bentuk barang, berarti harganya memang terjangkau. Wujudkan itu. Ya, karena bisa jadi perselingkuhan terjadi karena banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi Anda tidak mengerti. Ya ini adalah langkah yang sangat bijak menurut saya. Jadi membuat jujur tanpa melukai. Ya, tidak memaksa pada seseorang pada akhirnya berbohong, tapi orang terpaksa ya merasa dengan kesadarannya, bukan terpaksa, dengan kesadarannya pada akhirnya orang jujur pada Anda atau pasangan Anda jujur pada Anda. Ini sebetulnya yang kita cari. Ya. Lalu langkah yang terakhir, terus beri ketenangan. Ya, ketenangan pada hati pasangan Anda. Karena ketika tenang, apapun yang diucapkan itu loss. Jadi tidak ada tekanan dari pihak siapapun. Jadi dia yang apa yang dia katakan justru membuat ia nyaman. Ya. Pada akhirnya ketika beban sudah hilang, ya, maka mereka akan semakin banyak mengungkapkan kata-kata yang selama ini, bahkan mungkin kata-kata yang memang tidak Anda sadari bahwa itu pada akhirnya akan dikatakan kepada Anda. Misalnya dia punya sesuatu yang memang dia inginkan, tapi dia tidak berani ngomong dengan pasangan sudah beberapa tahun lalu misalnya. Pada akhirnya bisa jadi pada saat itu dia jujur, ya, karena dia sudah merasa bahwa Andalah pasangan terbaik di matanya. Jadi dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana indahnya selingkuh, bagaimana pentingnya selingkuh, tidak, ya. Tapi dia berpikir bagaimana agar perhatian yang diberikan oleh pasangan ini bisa dipertahankan. Sebetulnya itu tujuannya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Bis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Banyak orang berpikir pernikahan adalah awal kebahagiaan. Bisa iya, bisa tidak. Bahagia karena bisa bersanding dengan pujaan hati, belahan jiwa. Namun jika kita berpikir lebih dalam, pernikahan adalah sebuah awal dari timbulnya permasalahan. Jika ingin bahagia, maka berjuanglah untuk menyikapi semua permasalahan yang datang.